Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an fi syahri Ramadan hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Tidak putus rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan aneka macam nikmat dan karunia kepada kita sehingga sampai malam ini kita sudah menyelesaikan lebih dari separuh perjalanan puasa kita pada bulan Ramadan tahun ini. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang dengan tuntunan dan bimbingannya kita memasuki dunia yang berkemajuan seperti yang kita kenal sekarang ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini malam ke-17 untuk jamaah Masjid Nurul Huda Gerah Permai, walaupun saudara-saudara kita lain barangkali sudah ada yang memasuki malam ke-18. Tapi persoalan itu sekali lagi kita sebagai umat Islam di Indonesia ini sangat dewasa menyikapinya, sehingga kayak apapun perbedaan yang ada di antara umat Islam, alhamdulillah sampai sekarang kita masih tetap berada di dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia yang tetap menjaga kesatuan dan persatuan bangsa ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kepada saya dimintakan tema tentang nuzulul Quran malam ini, karena memang di dalam sejarah, menurut sebagian sejarah, konon kabarnya Al-Quran itu memang diturunkan pada malam 17 Ramadan. Sejak dari SD, ketika kita dalam pelajaran agama, itu yang diajarkan kepada kita. Itu yang diajarkan kepada kita. Saya nggak tahu pemahaman jamaah semuanya kapan sebetulnya Al-Quran itu diturunkan. Yang setahu saya, nyaris semua ulama sepakat bahwa ayat pertama yang turun itu adalah 5 ayat pertama dari surat Al-A'la. Ya, itu yang diketahui secara umum yang merupakan ittifaq para ulama. Tapi kapan persisnya, ternyata kalau kita pelajari itu teramat banyak varian informasinya. Ya, tapi sekali lagi saya katakan, bukan itu yang paling penting buat kita tentunya di dalam memperingati nuzulul Quran itu. Ya. Di dalam ayat-ayat Al-Quran sendiri ada beberapa ayat yang menceritakan tentang turunnya Al-Quran itu. Di antaranya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi syahrin tanazzalu malaikatu fi rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini barangkali surat Al-Qadar ini semua jamaah yang hadir di masjid ini malam ini barangkali hafal ini. Lalu ayat yang sering juga dikatakan tentang turunnya Al-Quran itu berbunyi tadi dalam surat Al-Qadar, sekarang ada di dalam surat Ad-Dukhan berbunyi Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin. Itu juga berbicara tentang turunnya ayat Al-Quran, turunnya Al-Quran itu. Kalau di surat yang pertama tadi, surat Al-Qadar itu dikatakan bahwa sebelumnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam kemuliaan fi lailatul qadar, yang kalau kita terjemahkan itu secara sederhana pada malam kemuliaan. Lalu di dalam surat Ad-Dukhan tadi
Dikatakannya lagi, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundzirin. Di ayat ini disebutnya bahwa Al-Quran itu diturunkan pada malam yang diberkati. Mana ini malam kemuliaan itu, mana ini malam yang diberkati. Ini menjadi teka-teki yang sampai sekarang tidak didapatkan kesepakatan di antara para pakar ulumul Quran. Oleh sebab itu, para pakar ulumul Quran sendiri, kecuali tentang hal-hal yang ittifaq, tentang hal-hal yang disepakati, maka tentunya sangat bijak, sama halnya dengan ijtihad para ulama. Yang mau yakin, yang yakin dengan ijtihad itu silahkan ikut, yang tidak yakin cari ijtihad ulama yang lain yang kira-kira bisa meyakinkan kita. Karena prinsip dalam beragama itu Rasulullah mengajarkan kepada kita, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Itu salah satu prinsip yang diajarkan oleh Nabi kepada kita umatnya. Tinggalkan sesuatu yang kamu ragukan, lalu berpindah kepada yang kamu tidak ragu. Nah, sekali lagi saya katakan, persoalan terbesarnya bukan pada kapan Al-Quran itu turun. Ini kalau kita bahas di kalangan akademisi yang menekuni persoalan Al-Quran ini, maka akan banyak sekali kita temukan keterangan-keterangan, akan banyak sekali informasi yang kita peroleh tentang persoalan ini. Kalau saya tanya kepada jamaah sekarang, Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar atau pada Lailatul Mubarak? Mana yang benar ini? Sama-sama bingung kita kan ya Pak ya. Lalu kapan itu waktunya Lailatul Qadar itu? Kapan itu waktunya Lailatul Mubarak itu? Ada satu lagi yang tidak terbantahkan dari Al-Quran juga. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kalau itu sangat tegas, nggak punya makna lain, ya. Sehingga makanya bulan Ramadan itu selain disebut sebagai bulan Ramadan, disebut juga oleh para ulama, oleh para imam terdahulu dengan Syahrul Quran. Karena memang Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Nah pertanyaannya, kalau pada bulan Ramadan kapan? Kapan? Dalam sejarah yang kita pelajari atau yang diajarkan kepada kita ketika kita mendapatkan pelajaran agama di tingkat sekolah dasar dulu, di tingkat madrasah ibtidaiyah dulu, maka kita diajarkan bahwa Al-Quran itu pertama sekali diterima oleh Muhammad SAW adalah pada malam Jumat, malam 17 Ramadan, ketika Rasulullah SAW yang waktu itu belum jadi Rasul, ya, karena kerasulan dan kenabian Muhammad itu ditandai dengan turunnya ayat pertama ini. Jadi kenabian dan kerasulan Muhammad itu ditandai dengan turunnya ayat pertama yang berbunyi Iqra. Ketika perintah Iqra itu dibacakan oleh Jibril, itu Nabi menjawab. Banyak versinya, ada yang mengatakan ma'ana biqari, tapi ada juga yang mengatakan jawaban Nabi ma'ana biquru, yang artinya itu kalau ma'ana biqari, saya ini bukan orang yang ahli baca. Kalau ma'ana biquru, saya nggak bisa baca. Lalu setelah sekali perintah Jibril kepada Nabi Iqra, lalu dijawab seperti itu, kemudian Nabi dibeluk oleh Jibril dengan sangat ketat sampai katanya mus-musan. Begitu cerita yang kita baca di dalam informasi yang disebarkan oleh para ulama, para pakar Al-Quran. Lalu diulang lagi Iqra, sama kejadiannya. Dijawab dengan jawaban yang sama, terlepas dari persoalannya ma'ana biquru atau ma'ana biqari. Tapi lagi-lagi Jibril memeluk dan mendekap Rasulullah SAW sampai nafasnya ngos-ngosan. Sampai ketiga kali, lalu keempat, ada yang mengatakan ketiga, ada yang mengatakan keempat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Jadi kalaupun kita disuruh membaca itu, maka membaca itu harus diawali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini wahyu pertama yang turun kepada Nabi, yang menurut sebagian ulama merupakan awal dari kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kapan turunnya? Nah, itu tadi, dari mana kita cari informasinya? Secara terlik sulit kita temukan. Maka akhirnya selain daripada penjelasan yang tadi, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Waktu itu belum dikenal puasa pada bulan Ramadan. Kenapa? Karena syariat puasa itu baru diturunkan setelah hijriah, setelah hijrah. Jadi jangan kita sebut pada bulan puasa. Kenapa? Karena pada waktu itu belum ada syariat puasa yang seperti kita kenal sekarang ini. Kalaupun ada syariat puasa, maka syariat puasanya itu sama dengan syariat puasa Nabi sebelum Rasulullah SAW. Nah, terus di ayat lain ternyata ada keterangan tentang kapan itu yang seperti itu diturunkannya. Di dalam surat Al-Anfal ayat 41 diawali dengan cerita tentang persoalan pembagian harta rampasan perang. Nah, ikuti ketentuan ini, sekian untuk Allah, sekian untuk Rasul, dan sekian untuk kaum miskin, kaum yatim dan segala macamnya. Diteruskan ayat itu, in kuntum amantum billah. Ikuti ketentuan pembagian harta rampasan seperti yang diterangkan di awal ayat itu, kalau kamu beriman dengan Allah. Lalu terusannya, in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan. Kalau kamu beriman dengan Allah dan kalau kamu beriman dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Muhammad SAW, yaumal furqan, yaitu pada hari ditentukan pembedaan salah dan benar, buruk dan baik. Kapan itu? Yaumal taqal jam'an, wallahu ala kulli syai'in qadir. Yaumal furqan itu kapan? Yaumal taqal jam'an, ketika hari ketemuan dua pasukan perang, yaitu pada perang Badar yang memang menurut sejarahnya kita ketahui terjadi pada bulan Ramadan setelah syariat puasa diturunkan itu. Makanya sebulan dari puasa, setelah pulang dari perang Ramadan, pulang Badar dengan kemenangan yang dibawa oleh Rasulullah dan pasukannya, Rasulullah ngomong, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Rasulullah mengatakan kita sudah kembali dari sebuah jihad kecil dan akan menuju jihad yang jauh lebih besar. Para sahabat setengah putus asa. Perang Badar itu kita ingat ada 300 orang, lebih kurang 300 sampai 313 jumlah pasukan muslimnya, sedangkan pasukan kafirnya ribuan. Tapi Nabi mengatakan itu jihad kecil. Terus apalagi yang jihad akbar itu ya Rasulullah? Jawab Nabi, jihad nafs, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Jadi sehebat apapun derita, rasa sakit yang dirasakan oleh umat Islam di dalam perang Badar itu, menurut hadis itu masih kecil dibandingkan dengan perang melawan hawa nafsu. Nah, kita tentu tidak bicara persoalan memerangi hawa nafsu, ya, yang salah satu diantaranya syariatnya adalah melalui puasa ini. Tapi tentang sejarah Al-Quran itu, nah, sejarah mencatat Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an itu tercatatnya pada tanggal 17 Ramadan. Makanya para pakar ulumul Quran itu mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan tanggal 17 Ramadan.
Itu masih terjadi perbedaan. Turunnya yang mana ini? Semakin banyak kita kaji persoalan ini, maka akan semakin banyak pula insya Allah yang kita ketahui. Mana yang Lailatul Qadar itu? Ternyata Lailatul Qadar itu bukan malam 17 Ramadan yang turunkan Al-Quran kepada Rasulullah. Ternyata menurut pakar ulumul Quran itu, turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar itu adalah turunnya Al-Quran sebagai jumlah wahidah, sebagai sebuah kitab yang utuh, full, seperti yang kita kenal sekarang ini. Dari mana itu? Dari Lauhul Mahfuz kepada sama'id dunia. Jadi turunkan Al-Quran itu dalam bentuk jumlah wahidah dari Lauh Mahfuz ke sama'id dunia, yang sering juga disebut dengan istilah Baitul Izzah, rumah kemuliaan. Jadi diturunkan dari Lauh Mahfuz Al-Quran itu dalam sebuah kitab yang utuh dan ditempatkan di Baitul Izzah. Nah, inilah yang disebut dengan malam Lailatul Qadar itu. Jadi kalau Nabi menerima wahyu itu tercatat pada malam 17 Ramadan menurut ayat Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'ain tadi. Jadi sejarah mencatat peperangan Badar itu terjadi pada 17 Ramadan. Nah, Nabi menerima malam, berarti malam 17. Nah, ini yang kita sering sebut sebagai peringatan nuzul Quran itu pada malam 17 Ramadan. Jadi itu turunnya ke bumi, ke dunia sebagai wahyu yang disampaikan oleh Jibril kepada Muhammad SAW yang segera mendapat tugas kenabian dan kerasulan. Nah, ini yang paling banyak diyakini oleh para pakar ulumul Quran. Jadi turunnya sekali lagi saya katakan dalam bentuk jumlah wahidah, sebagaimana kitab-kitab samawi lainnya, Zabur, Taurat, Injil, itu diturunkan dengan satu paket penuh. Makanya di dalam surah Al-Furqan itu orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin, orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi, ketika berita Al-Quran itu turun disampaikan oleh Nabi secara nyicil di dalam surah Al-Furqan itu diceritakan kenapa tidak diturunkan dalam sebuah jumlah yang utuh, kenapa tidak diturunkan dalam sebuah paket yang utuh. Itu bunyinya di dalam surah Al-Furqan yang saya tidak hafal ayatnya berapa, bunyi ayatnya seperti apa, tapi ada kata ma anzalnahu laula anzalal Quran. Intinya gitu ya, jumlah wahidah gitu. Itu dipertanyakan oleh orang kafir yang kemudian nanti ada jawabannya tentang itu. Nah, pertanyaannya, kalau dari Lauhul Mahfuz kepada sama'id dunia, itulah yang disebut dengan malam Lailatul Qadar itu, lalu turunnya dari langit bumi, yaitu langit tingkat pertama kepada Rasulullah yang dibawa oleh Jibril itu yang terjadi pada malam 17 Ramadan. Dan itulah yang menjadi panduan hampir umat Islam di dunia ini dalam rangka yang melakukan peringatan nuzul Quran. Walaupun akhirnya terlepas dari persoalan kontroversi yang mengikutinya, yang menyebutkan perayaan Al-Quran, perayaan turunnya Al-Quran itu bid'ah, perayaan Al-Quran itu bukan bid'ah dan segala macamnya, kita tidak bicara tentang itu. Ya, kita bicara tentang sejarahnya, paling tidak menambah pengetahuan kita. Ya, dari yang kita tidak tahu sebelumnya bisa kita tahu itu. Lalu kenapa kepada Nabi nggak diturunkan sekaligus? Itu udah tanggung, ya satu paket itu udah dibawa oleh Jibril. Nah, turunnya kepada Nabi dalam sejarah yang kita dengar, lagi-lagi yang kita pelajari, yang dari Nabi sendiri, yang dari para sahabat, dia baru jatuh satu paket kitab seperti yang kita kenal sekarang ini, itu sudah di zaman Khalifah Utsman. Nabi sudah meninggal, Nabi sudah wafat. Tapi ketika turunnya itu nyicil, qalil ba'da qalil, sedikit demi sedikit gitu. Kenapa begitu?
ada 3 alasan menurut para pakar ulumul Quran tadi. Yang pertama, litashil, untuk memudahkan pelaksanaan ajaran-ajaran yang diturunkan melalui ayat Al-Quran ini. Kita nggak bisa bayangkan datang Nabi tiba-tiba membawa perintah sekian banyak. Ya, barangkali semua orang akan menghindar itu. Ya, oleh sebab itu diturunkan sedikit demi sedikit. Udah terbiasa dengan kegiatan ini, udah terbiasa dengan kewajiban ini, lalu turun lagi nanti. Itu yang pertama, alasannya litasil, untuk memudahkan pelaksanaannya bagi umat yang baru mendapat ajaran-ajaran yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah SAW. Yang kedua, litahfiz, untuk pemeliharaannya supaya mudah dihafalkan. Makanya setiap kita dalam sejarah, lagi-lagi saya katakan, sepanjang yang kita pelajari atau yang diajarkan kepada kita, hampir semua sahabat awal Rasulullah itu adalah para penghafal Al-Quran. Kenapa? Karena datangnya dikit-dikit, nyicil-nyicil gitu. Nah, jadi bagi kita semua ini sekarang, bagi kita semuanya ini, bagi yang ingin menghafal Quran, jangan pernah mencoba menghafalnya satu mushaf langsung, ya. Tapi dicicil dulari mulai ayat-ayat pendek yang mudah. Bahkan itu juga memang disebutkan Al-Quran itu. Faqra'u minal Qur'ani, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah. Walaupun di ayat lain disebutnya. Apa bunyi ayatnya? Laqad tayassara Imam tadi hafal barangkali dia, saya dengar dari imam sepertinya hafiz gitu. Sudah pulang ya. Jadi yang dikatakan dalam Al-Quran itu bahwa walaqad ja'alna al-Quran tayassar, ya, itu lebih kurang bunyinya, dan memang diciptakan Al-Quran itu dengan mudah untuk diingat. Nah, ini dapat kita lihat bagi mereka yang memfokuskan perhatian mereka kepada penghafalan Al-Quran itu. Kita lihat berapa banyak anak-anak kita, tingkat cucu bagi kita barangkali, bahkan tingkat cicit, usia 7 tahun sudah hafal 30 juz, usia 7 tahun sudah hafal 15 juz, usia 12 tahun hafal 20 juz. Kenapa? Karena memang itu, karena mereka nyicil. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat. Jadi tidak heran memang. Dan kalau kita lihat saudara-saudara kita umat Islam yang ada di Eropa sana, itu salah satu kegiatan utama mereka adalah menghafal Quran. Jadi tidak heran kalau kita lihat pemain-pemain bola profesional yang beragama Islam juga ternyata banyak yang hafiz, karena dari kecil mereka sudah dibiasakan menghafalkan Al-Quran. Nah, ini sebetulnya. Yang ketiga tadi alasannya adalah litibyan bil masail. Ya, untuk menjadi penjelas setiap kali ada pertanyaan yang dimintakan oleh kaum muslimin terhadap suatu persoalan, maka Rasulullah kadang-kadang langsung ada wahyu yang turun untuk menjawabnya, tapi kadang-kadang juga minta tangguh. Rasulullah minta tangguh sampai nanti jawaban dari persoalan yang dibukakan oleh masyarakat muslim yang baru mulai berkembang itu turun. Nah, inilah kita kemudian yang kita kenal bahwa Al-Quran itu turun kepada Rasulullah SAW itu tidak sekaligus. Makanya ada yang kita kenal dengan istilah asbabun nuzul gitu. Sebab-sebabnya turunnya ayat-ayat tertentu itu. Di dalam kajian-kajian ulumul Quran itu menjadi sebuah kajian yang sangat menarik. Ya. Hampir semua terutama sekali yang merupakan ketentuan yang menjadi bahan ibadah kita, ketentuan yang menjadi peraturan bersifat umum, itu banyak diantaranya yang merupakan respon Nabi terhadap pertanyaan yang diajukan oleh kaum muslim pada waktu itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan cicilan wahyu melalui Jibril. Nah,
Sekali lagi, bagi kita bukan persoalan memperingatinya ini yang lebih utama, tapi sekali lagi paling tidak barangkali ada beberapa poin yang layak kita cermati. Yang pertama tentang Lailatul Qadar itu. Bagaimana Rasulullah SAW mengajak umatnya untuk mencari malam Lailatul Qadar itu? Karena memang tidak disebut sama sekali. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa sih Lailatul Qadar itu? Lalu dijawab sendiri. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik, beribadat di dalamnya lebih baik dari 1000 bulan. Bayangkan kalau bapak-bapak, ibu-ibu jamaah masjid Nurul Huda Geraha Permai ini, kalau pada malam Lailatul Qadar itu membaca Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Entah hanya satu ayat ini, tapi nilainya sama dengan bapak ibu membacanya selama 1000 bulan. Bayangkan kalau sampai satu surat, bayangkan kalau sampai satu juz, bayangkan kalau kita bisa membaca Al-Quran, atau kalau kita beribadat pada malam itu kebetulan kita tahajud, full tahajud kita, maka tahajud kita itu bernilai dengan tahajud lebih dari 1000 bulan. Khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa sih? Kalau kita kalkulasikan itu berkisar antara 83 sampai 84 tahun. Pada umur kita belum tentu sampai ke situ. Jadi wajar kalau Allah Subhanahu wa taala merahasiakannya. Tidak pernah ada keterangan persisnya kapan. Bahkan Nabi sendiri juga hanya menyebut tanda-tandanya, ciri-cirinya. Seperti yang sudah sering sekali kita dengarkan pada setiap kali peringatan Lailatul Qadar, peringatan nuzulul Quran. Yang disebut itu hanya tanda-tandanya. Nah, oleh sebab itu Nabi sendiri yang mencoba mencari malam Lailatul Qadar itu pada 10 malam pertama, enggak menemukannya. Pada bulan puasa berikutnya dia coba lagi, pada 10 hari kedua enggak menemukan juga. Pada 10 hari ketiga, kesan yang ditampilkan dari hadis-hadis Nabi yang bercerita tentang Lailatul Qadar itu, rasanya Rasulullah SAW sempat menemukan Lailatul Qadar itu, sehingga keluarlah hadisnya yang mengatakan iltamisuha fi asyratil awakhir Ramadan fi kulli bid. Iltamisuha fi asyratil awakhir fi syahr Ramadan fi kulli bid. Carilah sama kamu malam Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir di setiap malam ganjilnya. Hanya itu yang disebut oleh Nabi. Malam ganjil itu malam berapa? Mungkin malam 21, mungkin malam 23, mungkin malam 25, 27 dan 29. Saya aku yakin kalau saja rahasia Lailatul Qadar ini dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masjid-masjid kita dijamin kosong. Kenapa? Mau ngapain? Ya, mau ngapain kita kayak mulai malam ini? Kan bukan malam ini Lailatul Qadarnya. Iya kan? Masjid kita kosong, gak ada yang mau datang. Ya kan? Tunggu aja nanti Lailatul Qadarnya tanggal sekian. Itu segede apa kita bangun masjid gak mampu menampung jamaah. Bayangkan nilai ibadah yang kita lakukan pada malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Padahal kita belum tentu hidup 1000 bulan. Nah, itu yang harusnya menjadi perjuangan kita. Akan terlihatlah di sini siapa orang-orang yang benar-benar mencintai Al-Quran dan pesan-pesan yang dibawa oleh Al-Quran itu akan terlihat di sini. Bukan persoalan peringatannya sah-sah saja, monggo silakan. Ya.
Tapi perusahaan setelah kita mengambil so what gitu. Lalu mau apa? Nah, saya pada Jumat tanggal 8 kemarin saya berdiri di mimbar ini sebagai khotib. Saya pesankan kepada seluruh jamaah, mari kita memanfaatkan momentum Ramadan yang kata para ustadz, para dai, para mubalik kita memiliki keistimewaan yang luar biasa. Pertanyaannya, apa keistimewaan Ramadan itu bagi saya yang paling tidak sudah 50 kali Ramadan menjalaninya? Apa keistimewaan yang tampil pada diri saya? No, saya merasakannya, tidak merasakan keistimewaan ini. Apalagi pencapaian tujuan bulan Ramadan itu, tujuan ibadah Ramadan itu disebutnya la'allakum tattaqun. Apakah saya termasuk sudah jadi orang yang takwa? Kalau kita bicara tentang ketakwaan, tentang kesolehan kita, maka rasanya kalau kita cermati dari ayat Al-Quran maupun dari hadis Rasulullah, rasanya kita nggak bisa menilainya. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Nah itu mana sambil menepuk dadanya bahwa ketakwaan itu adanya di sini. Takwa itu ada di sini. Takwa itu ada di sini. Bagaimana tahu saya ketakwaan saya? Kalau dia ada di dalam hati saya nggak pernah melihat. Nah, oleh sebab itu sekali lagi saya ingatkan, saya ulang lagi, pada tanggal 8 April yang lalu saya berkhutbah di sini, khutbah Jumat, supaya kita memberi makna sekecil-kecilnya gitu paling tidak untuk mendapatkan keistimewaan Ramadan itu. Ada yang terlihat pada diri kita mestinya. Apa? Bibirnya kering, no way. Habis kita minum satu botol, kita tangkap satu botol kita gosok itu dengan 2 lembar tisu, habis itu kering balik. Terus apa dong? Saya meminta waktu itu kepada para jamaah Jumat yang hadir di sini supaya ada yang terlihat sisa-sisa bulan Ramadan itu kepada kita. Mari kita lakukan hal-hal yang berkenaan dengan Al-Quran, hal-hal yang berkenaan dengan Al-Quran. Ya, yang pertama, bagi mereka yang belum bisa baca, pastikan pada bulan Ramadan 1443 Hijriah ini jadi bisa baca Al-Quran. Itu baru ada yang tersisa keistimewaan Ramadan itu pada diri kita. Yang belum bisa baca, mari kita belajar baca Al-Quran. Bagi yang sudah bisa baca tapi belum bagus, lakukan tahsinul qiraah, memperbaiki bacaannya. Kita perbaiki bacaan kita. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab, bagi yang paham bahasa Arab itu sangat tahu. Qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Makharajul huruf untuk qaf itu ada di pakarnya. Qul, katakanlah hai Muhammad, katakanlah. Qul. Tapi kalau kita katakan kul, makanlah. Jadi kalau kita katakan qul huwallahu ahad, katakan hai Muhammad bahwa Tuhan itu Maha Esa. Tapi kalau kita katakan qul huwallahu ahad, ya, makanlah Tuhan yang Maha Esa. Kayak apa itu bedanya, jauhnya pengertian dari kata qul yang benar makhraj hurufnya, tempat keluar huruf itu kita ucapkan dengan benar, dan qul dengan makhraj yang salah. Segitu hebatnya. Dan kita sebetulnya sebagai muslim sadar, pada dasarnya kita sadar bacaan kita itu nggak benar, nggak baik. Buktinya apa? Buktinya kita sholat 5 kali sehari semalam, asal jangan disuruh jadi imam sholat jahar. Ya kan? Yang berani jadi imam sholat jahar itu satu, bagus bacaannya. Yang kedua, punya keberanian mental. Tidak semua orang, ada yang bagus bacaannya, bagus hafalannya, tapi nggak punya keberanian. Qul ya ayyuhal kafirun, agak gugup nih ngimam. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun
mentalnya nggak kuat, bacanya sebenarnya bagus. Ya, belum lagi yang hafal agak panjang dikit surat At-Tin. Ya, makmumnya gadis-gadis, imamnya anak muda yang lagi nyari jodoh. Hafalannya bagus, tapi keteguhan istiqomahnya dalam memimpin sholat itu belum muncul. Maka nyasar. Tini wa zaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ayat ujungnya kemana? Ya. Nah, oleh sebab itu sekarang kita sadar bukti paling jelas akan kesadaran kita itu tadi saya katakan. Yang bagus bacaannya nggak punya keberanian. Yang berani tahu diri dia bahwa bacaannya tidak bagus. Nah, oleh sebab itu harusnya ini yang menjadi misi utama kita di dalam setiap kali kita memasuki Ramadan, setiap kali kita memperingati nuzulul Quran. Jadi dengan demikian maka keistimewaan Ramadan itu akan terlihat bagi kita di dalam diri kita. Ya. Saya mohon maaf nggak tahu saya nama bapak-bapak jamaah di sini, begitu juga. Ya. Kalau Pak Darman sering WA-an sama saya, Pak Yayan juga begitu. Dua yang paling sering kontak sama saya. Pada hari pernah sama-sama satu kerjaan dengan saya. Nah itu kita lihat, paling tidak ketika kita mencoba mulai tadi yang belum bisa baca Quran, mari kita menggunakan momentum puasa Ramadan ini untuk bisa baca. Bagi yang sudah bisa, tapi belum bagus bacanya, lakukan tahsin, perbaiki. Perbaikan bacaan Al-Quran kita. Bagi yang sudah bisa baca, sudah bagus. Apalagi, mari kita coba tafhim, memahaminya. Jadi dengan demikian, kalau kita paham dengan ayat-ayat Al-Quran itu, setidak-tidaknya setiap kali kita membacanya, dia berfungsi sebagaimana fungsi kerasulan, yubashshiruna wa yudhirun, ya, memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Akan berfungsi banyak sedikitnya. Dengan demikian, bacaan Al-Quran kita itu selain menjadi ciri keistimewaan bulan Ramadan pada diri kita juga, maka dia akan memfungsikan sholat kita. Dia akan memfungsikan sholat kita. Apa sih fungsi sholat? Emang apa fungsi sholat? Ada lagi yang nanya gitu. Ketika kita bicara sholatnya berfungsi kan? Emang fungsi sholat apa? Masya Allah. Ya. Fungsi sholat itu disebut dalam Al-Quran. Aqimus sholata, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sholat itu harus mampu menyedot kita dari perbuatan keji dan munkar. Kenapa bisa memfungsikan sholat kita? Karena kita tahu setiap ayat yang kita baca itu ternyata Tuhan memperingati kita seperti ini. Tuhan mengingatkan kita tentang ini. Dengan demikian, maka sekali lagi saya katakan, kalau ini yang kita jadikan sebagai misi utama kita di dalam memperingati Al-Quran, maka fungsi-fungsi ibadah kita yang lain pun insya Allah akan muncul. Jadi dengan demikian barangkali dengan dirahasiakannya Lailatul Qadar itu kapan, maka insya Allah itulah barangkali yang membuat para jamaah masih mau qiyamul lail,
masih mau baca Al-Quran dengan harapan paling tidak ketemuan gitu baru 5-6 detik gitu kan, entah kapan turunnya. Kalau kita pas lagi berbuat baik di situ 1000 tahun, 1000 bulan maaf, lebih baik ibadah kita yang kita lakukan pada malam Lailatul Qadar itu dengan ibadah yang kita lakukan lebih dari 1000 bulan. Padahal kita belum tentu akan hidup 1000 bulan. Jadi kita sudah punya deposito amalan kebajikan yang sedemikian dahsyat. Itulah rahasianya kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengungkapkannya. Bahkan Rasulullah yang membawa misi kerasulan, membawa misi wahyu yang harus disampaikan kepada umatnya, juga tidak berani menegaskan kapan datangnya. Akhirnya setelah menjalani sekian lama, maka yang kita temukan hadisnya adalah iltamisuha fil ashri al-awakhir fil ashri al-awakhir min syahri Ramadan fi kulli layl. Carilah oleh kamu malam-malam Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir di setiap malam-malam ganjilnya. Nah, terus tentang Al-Quran yang diturunkan tadi secara nyicil itu, manfaatnya bagi kita harus juga bisa kita ambil hikmahnya. Kalau para sahabat yang mereka memeluk agama Islam itu sudah dalam berumur balik, mumayyiz, yang paling muda masuk Islam itu orang kemarin adalah Ali bin Abi Thalib. Yang lain-lainnya ya seumuran Nabi. Bahkan Umar bin Khattab itu di atas Nabi, lebih tua, tapi sempat-sempatnya menghafalkan ayat Al-Quran yang dicicil, yang turunnya dicicil itu. Nah, kita sekarang apa yang tersisa bagi kita? Berulang kali kita setiap Ramadan mendengar ceramah betapa hebatnya keistimewaan Ramadan ini. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, sampai yang enggak pernah belajar hadis pun hafal hadis itu. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kenapa? Karena siapapun ustadznya, siapapun mubalignya, siapapun kiainya, siapapun narasumbernya, begitu kita bicara di bulan Ramadan, hadis itu tidak pernah tidak keluar. Sampai hafal. Kita yang tidak pernah belajar hadis itu hafal, saking seringnya diulang-ulang. Nah, kalau hadis aja, kalau diulang-ulang terus kita bisa ikut hafal, apalagi Al-Quran yang kita sengaja. Saya termasuk beberapa surat yang saya hafal dalam Al-Quran itu nggak pernah secara sengaja saya menghafalnya. Hanya karena sering saja sholat di masjid, imam ini bacanya Sabbihisma rabbikal ladzi khalaqa fasawwa. Besok imam yang lain lagi Sabbihisma rabbikal ladzi khalaqa fasawwa, walladzi qaddara fahada, walladzi akhrajal mar'a. Besok surat lagi di tempat lain imamnya Sabbihisma rabbikal ladzi khalaqa fasawwa. Enggak pernah saya hafalkan secara khusus surat Al-A'la. Tapi saya hafal. Nah, apalagi kalau kita sengaja. Terlalu tua nggak kita mengawalinya? Karena yang tinggal di dalam ini saja tinggal yang para senior sudah ini. Dalam belajar itu, menurut teori belajar, menurut teori psikologi belajar, ya, never too late to learn. Nggak ada cerita terlambat telat untuk belajar itu. Ya, nggak ada cerita telat untuk belajar itu. Bahkan saya nggak tahu sahih atau tidak hadisnya itu yang mengatakan bagi mereka yang membaca Al-Quran itu akan menguatkan ingatan. Makanya tidak heran kita lihat para hafiz itu salah satu di antara yang beri kekuatan ingatan mereka itu karena yang dihafal mereka Al-Quran. Ya, jarang sekali kita lupa dengan ayat-ayat yang pernah kita hafalkan menjadi tidak hafal. Cara memeliharanya gimana? Cara memelihara hafalan kita itu gimana? Bawakan di dalam ayat sholat kita. Ya, cuman ribetnya gitu. Kalau kita sholat sendiri dari guru inna ataina, rakaat
Rakaat pertamanya na'ataina, rakaat keduanya kulhu. Terus nanti mau sholat maghrib sendiri juga nih, ya malaikat berbisik, Rakib, itu Ustaz Bahrul mau sholat, taruhan yuk, taruhan apa? Tadi nyata nggak? Waktu zuhur apa? Zuhur kan ayat pertamanya kulhu, ayat kedua na'ataina. Rakaat keduanya di asar tadi saya nyatat. Rakaat pertama na'ataina, rakaat keduanya kulhu. Ini mau sholat maghrib ya. Kulhu atau na'ataina sholat pertama. Malaikat mencandai ayat kita itu. Jangan-jangan begitu. Iya kan? Emang itu aja. Saya sampai pernah berjalan dengan seorang mualaf. Kebetulan secara tidak sengaja ada pengurus musola itu yang kenal dengan saya. Lalu saya disuruh jadi imam di sholat maghrib. Si mualaf ini ikut. Nah saya baca wasiyaqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Rakaat pertama, rakaat kedua wasiyaqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara. Sampai akhir ayat. Selesai sholat, teman mualaf saya ini, itu bapak tadi baca ayatnya, baca apa ayat Al-Quran. Kamu nanya, ya kayaknya saya di mana-mana selama ini sholat kuliah kafirun mulu sama guru. Itu seorang mualaf mampu menilai, bayangkan. Harusnya kan kita yang sejak terlahir muslim tersinggung ya, tersinggung. Tapi rupanya begitulah tipisnya keimanan kita itu. Kita nggak merasa betapa lemahnya pergaulan kita dengan Al-Quran. Saya sudah katakan, saya sudah menyaksikan betapa Al-Quran itu yang bahasa universal. Ya. Ketika naik haji, saya sambil menunggu waktu isya, saya coba menghafalkan ayat-ayat yang pernah saya hafal. Hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Itu sudah saya nyambung. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi. Akhirnya kita jadi duet gitu ngafalin aja tanpa sengaja. Dia dari mana? Gak tahu saya coba nanya min ain. Dia gak jawab, gak tahu, sama sekali nggak ngerti bahasa Arab. Ya tapi baca Al-Quran bahasa Arab pasti bacanya. Saya coba ngomong dalam bahasa Inggris, where are you from? Nggak ngomong juga, ini dari mana ya? Akhirnya saya lihat tampaknya mirip-mirip, saya ada nih. Dia mungkin dari Turki, nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa bahasa Inggris, tapi baca Al-Qurannya Masya Allah. Bagi saya ini menunjukkan bahwa bahasa Al-Quran itu bahasa yang universal. Dan kita lihat dalam musabaqah tilawah Al-Quran tingkat internasional, entah warna kulitnya seperti apa, entah bahasanya seperti apa, tapi makharijul hurufnya itu Masya Allah. Ya. Sudah agak berhenti, pada hari tahu saya ini dosen soalnya. Jadi kalau ngomong berjam-jam itu normal-normal aja sama saya. Kadang-kadang lupa saya, jamaknya juga, audiensnya juga perlu sesuatu yang lain. Nah, sebab itu untuk mengakhiri pembicaraan kita malam ini, dalam kesempatan menghayati, memperingati nuzul Quran kita malam ini, sekali lagi saya tegaskan, bukan persoalan memperingatinya itu yang penting, bukan persoalan memperingati bid'ah atau tidak bid'ah, bukan itu. Tetapi tandanya kita memperingati Al-Quran ada yang tersisa dalam diri kita. Apalagi kita memperingati Al-Quran ini, Zulquran ini pada bulan Ramadan yang semua kita sekali kadang-kadang sampai bosan ketemu Ustaz ini, keistimewaan Al-Quran, keistimewaan Ramadan, ketemu Ustaz ini, keistimewaan Ramadan. Apa yang sudah itu mulu ya kajiannya? Lah iya memang begitu. Mau kita tambah kajian dari mana? Mau bikin mazhab baru, mau bikin aliran baru. Ya memang ajaran Al-Quran itu sudah sempurna, makanya kita ulang itu juga. Mau bicara zakat, mau bicara sedekah, mau bicara infak, ayatnya pasti itu juga. Mau bicara puasa, ayat hadisnya itu juga, ayat itu juga. Jadi jangan ada kata bosan dalam konteks
paling tidak kalau ada yang kita hafal ini, wailul mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun, ini dulu saya hafalkan pada bulan Ramadan 2021. Ada kenangan bagi kita, ya kan? Lalu idza samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu usirat, ini dulu saya hafalkan pada puasa tahun 2024. Insyaallah masih ada kita ya. Jadi ada yang tersisa pada diri kita, itu yang saya katakan harusnya itu menjadi tekad kita semuanya. Dengan demikian kita jangan hanya dikatai keistimewaan Ramadan, tapi tidak pernah merasakan keistimewaan Ramadan itu dalam diri kita. Bahwa dosa kita diampuni, wallahu a'lam. Betul memang puluhan hadis Nabi bicara tentang seorang yang dengan keimanan dan penuh perhitungan menjalankan puasa itu, maka keluar dari Ramadan itu akan sama bersihnya, akan sama sucinya dengan bayi yang baru keluar dari rahim ibunya. Tapi kita termasuk yang seperti itu enggak tahu, karena yang seperti itu hanya Allah yang tahu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala secara tegas di dalam ayat kursi, di dalam surat ayat kursi menyebut kullu amali ibnu adam lahu, ya, setiap amalan anak Adam itu, setiap amalan manusia itu untuk dirinya, illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bi. Semua amalan yang kita lakukan itu bagi kita, kecuali puasa, kata Tuhan. Maka puasa itu bagianku, aku sendiri yang akan memberi balasannya. Gak ada standar balasan pahala di bulan Ramadan itu yang tahu, gak ada yang tahu. Kalau balasan untuk iman amal-amal yang lain ada nggak? Ada yang tahu, ada. Bahkan dalam Al-Quran secara tegas disebutnya, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Yang melakukan satu kebajikan maka akan mendapat 10 kali imbalan. Yang melakukan kebajikan akan mendapat 10 kali balasan. Bagi orang berinfak, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'at habbah. Bagi mereka yang berinfak di jalan Allah, taubatnya seperti sebuah biji yang menumbuhkan 7 ranting, dan di setiap ranting itu ada 100 biji. Artinya kalau begitu, kalau kita berinfak maka balasan maksimalnya itu 700 kali. Ada standarnya. Tapi kalau puasa enggak, wa ana ajzibi, aku yang akan balas langsung, itu kata Tuhan. Nah, oleh sebab itu sekali lagi saya mengajak diri saya terutama untuk mau menyisakan keistimewaan Ramadan itu pada diri kita masing-masing. Cara yang tadi saya kasih tahu, yang belum baca Al-Quran, yang belum bisa baca Al-Quran, mari kita paksa diri kita untuk bisa membaca Al-Quran. Yang sudah bisa baca tapi belum bagus, mari kita bagusin bacaan kita dalam Al-Quran. Yang sudah bagus bacanya, mari kita pahami Al-Quran itu. Supaya apa? Supaya memfungsikan ayat-ayat itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian barangkali lalu bisa kita mulai mendakwahkannya. Kita sudah bisa mengambil sebagian tugas kerasulan di dalam hal mubasyirin wa mudhirin. Maka dengan demikian fungsi kerasulan Muhammad SAW yang ditegaskannya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka sebagian tugas-tugas kenabian itu bisa kita ambil alih untuk memastikan bahwa risalah kenabian itu akan sampai ke yaumil mahsyar nanti. Masyaallah muslimin rahimahullah, saya kira itu yang bisa sampaikan, yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi diri saya sendiri terutama, dan bagi jamaah yang ikut mendengarkan pada malam ini. Lebih kurang mohon maaf bila kita hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.